Oh, itu langkah hukum yang tepat. Memang dia harus lakukan itu. Supaya marwah dari pengadilan ini harus terjaga. Jangan besok-besok, jangan ada lagi orang lain, bukan cuma advokat ya, ada lagi masyarakat yang lain. Akhirnya ini tempat, tadi saya sudah bilang bahwa pengadilan ini adalah tempat yang sakral di mana masyarakat mencari keadilan di sana. Lalu kalau marwah pengadilan ini sudah diinjak-injak oleh orang, mana bisa lagi kita, kalau kita sendiri kita nggak jaga itu, wah ini gimana? Ini tempat orang mencari keadilan di situ. Oh. Kalau saya diminta, saya mau. Jadi saya diminta untuk mendamaikan dua-duanya, saya mau. Saya siap. Kapan saja saya siap. Belum satu lagi mengenai Rasman meminta ketua majelis hakim di persidangan minta diganti. Itu sebenarnya prosedurnya seperti itu bukan. Terus kemudian soal PH daripada Rasman Nasution yang naik meja ini sungguh sangat memalukan. Pengadilan itu sakral untuk setiap warga negara Indonesia mencari keadilan di situ. Kalau marwah daripada pengadilan ini sudah diinjak-injak, seorang advokat sampai bisa naik ke atas meja itu, sebetulnya itu hal yang sangat memalukan. Dan saya berharap supaya besok-besok ini tidak terulang lagi. Gimana masyarakat mau percaya? Lama-lama masyarakat Indonesia ini udah nggak percaya dengan advokat lagi. Karena cara-cara mereka yang tidak elegan, tidak profesional. Jadi saya berharap supaya besok-besok ini tidak terulang lagi. Oke, Bang, tapi kan dari permasalahan itu muncul nih kode etik pengacara ya kan, melanggar kode etik dan akhirnya salah satu PH Rasman itu dipecat dari organisasi dia sendiri. Ini seperti apa sih Bang sanksi untuk kalau kita melanggar kode etik dari pengacara? Nah itu keputusan ada di organisasi itu. Jadi dia punya anggaran dasar anggaran rumah tangga sendiri yang sudah ada dalam aturan. Nah saya pikir ini karena pelanggaran berat maka kena sanksi pecat. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa basnya juga dicabut, berita acara sumpahnya dicabut. Kalau misalkan organisasi itu yang melantik dia sebagai seorang advokat, dia bisa usulkan itu ke pengadilan tinggi dalam hal ini ya. Itu bisa dicabut basnya itu. Jadi ya kita sebagai advokat kita berhati-hatilah dalam menjalankan profesi kita. Karena piring nasi kita itu ada di situ. Kita harus jaga piring nasi ini. Jangan kita pecahin sendiri piring nasi kita. Bisa kalau dipecat, dia pindah ke organisasi lain bisa. Tetapi kalau basnya sudah dicabut, dia mau pindah ke organisasi manapun dia tidak bisa beracara di seluruh Indonesia ini. Jadi tidak bisa melakukan persidangan dan iya. Kalau basnya dicabut oleh jabatan pengacara bisa copot. Copot, udah pasti copot. Ya yang ada ya cuma paling dia bisa jadi legal corporate di perusahaan-perusahaan seperti itu. Sanksi terberat untuk pelanggaran kode etik itu seperti apa sih Bang selain dipecat? Terberat itu adalah bas dicabut. Artinya dia sudah tidak akan jadi pengacara lagi seumur hidup. Nah kalau dengan case seperti ini, menurut Abang, apakah mendapatkan sanksi terberat atau masih bisa dikasih kesempatan? Kan banyak juga yang bilang janganlah langsung dipecat, harus ada kasih hukuman ringan atau seperti apa? Nah itu kembalikan lagi kepada organisasi yang mengusulkan dia untuk dilantik sebagai seorang advokat. Dan nanti juga keputusannya ada di pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi di mana orang itu dilantik, ya putusannya ada di sana. Apakah mereka masih memberikan toleransi kepada dia, atau mereka langsung mengambil tindakan tegas. Ya, decision maker-nya itu ketua pengadilan tinggi di mana dia dilantik. Baru kemarin ketua PN Jakarta Utara akhirnya melaporkan Rasman karena membuat kegaduhan dan menggunakan pasal berlapis. Saya kira itu langkah hukum yang tepat ya, yang dilakukan oleh PN. Dan memang harus seperti itu. Jadi kalau PN melaporkan itu ke Barreskrim ya, yang saya dengar, ya itu memang
langkah hukum yang tepat. Dan ya kita tunggu aja putusan daripada Barreskrim nanti ketika Rasman diperiksa, apakah dia betul-betul unsurnya sudah masuk, ya nanti kita lihat pada saat nanti diperiksa di Barreskrim nanti. Tadinya akan memberatkan Rasman sendiri nggak sih Om jadi kena pasal berlapis? Oh pastilah, pasti memberatkan dia sendiri. Saya kenal baik dengan Rasman ini, dia udah seperti adik saya sendiri. Saya juga berulang kali saya nasihatin dia. Pada saat waktu saya jadi lawyernya dia kan saya nasihatin dia. Dinda harus elegan, harus profesional dalam menjalankan tugas. Kami dekat, dia dekat dengan saya, dekat dengan Bang Hercules, dekat dengan abang saya Ferry Kili-Kili, dekat. Ya cuma itulah, kadang emosi manusia ini nggak bisa terkontrol. Itu dia. Salah satunya dia dikenakan pasal 335 tentang perbuatan memaksa orang dan kekerasan serta mengancam. Tapi menurut Om Niko sendiri yang lihat, mungkin videonya udah beredar nih. Aksinya Rasman itu memang ada unsur ke sana nggak sih? Mungkin dikenain pasal itu karena dia Rasman bisa saja mengelak bahwa dia tidak mau melakukan kekerasan, tetapi dia hanya mau bertanya. Tetapi gestur tubuhnya itu kan menunjukkan mengarah ke sana. Jadi ya pasti terjemahan orang ini berbeda-beda, iya kan? Gitu, seperti itu. Tapi artinya merusak advokat itu dengan adanya persetujuan Bang Rasman dengan Bang Hotman sendiri. Oh, itu merusak dan memalukan sekali. Itu yang tadi saya sudah singgung. Ini lama-kelamaan kalau seorang advokat tidak menjaga profesionalisme dia, masyarakat jadinya mau memakai advokat itu udah nggak mau. Iya. Karena apa yang mau dicontoh dari seorang advokat? Katanya jabatan ini jabatan yang mulia. Tapi kalau kita nggak pertahankan marwah, kita nggak jaga itu, wah, sangat disayangkan. Apalagi lawyer sekelas Hotman Paris dan Rasman Nasution. Bang, himbauan abang ini seperti apa sih untuk junior-junior yang akan maksudnya macam acara baru atau mungkin teman-teman abang gitu melihat kejadian ini, himbauannya, dan ada pesan nggak sih untuk kedua belah pihak? Bagi yang junior-junior, kita himbauan saya, jangan mencontoh yang tidak baik daripada senior-senior. Yang baiknya aja yang kita ambil, yang buruk-buruknya jangan kita tiru. Dan bagi kedua rekan saya ini, yaitu Bang Hotman dan adinda saya Rasman Nasution, saya berharap ya dua-duanya islah lah. Ya, ini manusia, nggak ada yang sempurna. Masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ya, coba duduk berdua supaya cepat selesai masalah mereka berdua. Ini dendam kesumat. Dendam ini saya melihat mulai dari kasusnya Richard Lee sampai hari ini ke bawah. Dan nggak habis-habis antara Bang Hotman Paris dengan adinda saya Rasman Nasution ini. Jadi berdampak